Manchester City telah resmi merekrut kembali James Trafford dari Burnley. Kiper 22 tahun tersebut akan memakai nomor punggung 1. Dilaporkan ESPN dan BBC, Trafford ditebus seharga 27 juta pound. Saat sepakat melepasnya ke Burnley 2 tahun lalu, City diberi hak untuk mengimbangi tawaran yang masuk jika ada klub lain yang berminat padanya di masa depan, dan harga di atas merupakan nilai yang awalnya diajukan Newcastle United. Namun Trafford akhirnya memilih pulang ke klub tempat ia menimba ilmu di level akademi. Ia dikontrak 5 tahun serta menjadi rekrutan ke-6 City di musim panas ini setelah Ryan Ait-Nouri, Marcus Bettinelli, Ryan Cherky, Tijani Reijnders, dan Severin Naipan. Alexander Isak tidak ikut tur pramusim Newcastle United ke Asia. Bahkan sebelumnya, sang striker sudah latihan sendiri. Isak ngambek nih. Seperti diketahui, sudah tersiar kabar Alexander Isak mau tinggalkan Newcastle United. Isak disebut-sebut mau gabung ke Liverpool. Dilansir dari Daily Mail, Alexander Isak rupanya sudah latihan sendiri sejak latihan pramusim dimulai. Tak sampai di situ, pemain berusia 25 tahun tersebut juga tidak ikut dalam tur Newcastle United ke Asia. Manchester United tengah mengupayakan transfer Ollie Watkins dari Aston Villa sebagai solusi lini depan mereka, dengan pembahasan internal mengenai nilai transfer yang sudah berlangsung meski sang pemain belum dilepas secara resmi. Amorim dikenal menyukai pemain yang sudah terbiasa dengan atmosfer Premier League. Sebelumnya, pendekatan juga dilakukan kepada Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, dua pemain dengan karakteristik serupa. Watkins dinilai cocok dengan sistem permainan Amorim karena dianggap tak membutuhkan waktu adaptasi lama. Gaya bermainnya yang intens dan produktif membuatnya pas untuk memperkuat lini serang United yang masih labil. Meski Aston Villa menyatakan Watkins tidak dijual, laporan dari The Athletic menyebut ada keyakinan di internal United bahwa kesepakatan tetap bisa tercapai. Pada Januari lalu, Villa sempat membanderol Watkins sekitar 60 juta pound saat didekati Arsenal. Namun, United mengincar harga yang lebih realistis di kisaran pound sterling 40-45 juta, dengan pertimbangan usia sang pemain dan nilai jual ulang yang rendah. Rencana keuangan United melibatkan bayaran awal sebesar 28 juta pound, yang bisa meningkat hingga 33 juta pound melalui bonus berbasis performa. Di tengah pasar transfer yang mahal bagi pemain depan, struktur ini dinilai sebagai langkah cerdas dan efisien. Bryan Mbeumo secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap transfer Ollie Watkins ke Manchester United, menyebut mantan rekan setimnya di Brentford itu sebagai sosok penyerang yang komplit dan sangat cocok untuk lini serang setan merah. Kami dulu punya Ollie, yang saya kenal cukup baik seiring waktu. Saya pikir dia benar-benar komplit sebagai pemain, ujar Mbeumo. Dia seperti striker sempurna. Dia bisa melakukan banyak hal. Bisa turun ke bawah untuk mengatur permainan atau menusuk ke belakang pertahanan lawan. Ini sangat membantu bagi pemain sayap seperti saya, karena kami bisa memanfaatkan ruang yang dia ciptakan. Dia juga bisa bermain kombinasi dengan baik. Itu sangat positif. Chelsea dikabarkan menawarkan dua pemain dalam upaya mereka mendatangkan Morgan Rogers dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan dari Football Insider, Chelsea dikabarkan telah mengajukan tawaran yang melibatkan Tosin Adarabioyo dan Nicholas Jackson dalam upaya mereka untuk merekrut Morgan Rogers dari Aston Villa. Langkah ini menunjukkan keseriusan The Blues dalam mendapatkan tanda tangan pemain berusia 22 tahun tersebut, yang telah menjadi aset penting bagi Villa sejak kedatangannya pada Januari lalu. Chelsea berupaya keras untuk memperkuat skuad mereka dengan talenta muda berkualitas. FC Heidenheim telah secara resmi mengumumkan apabila mereka berhasil mendatangkan kiper Dian Ramaj dengan status sebagai pemain pinjaman selama satu musim ke depan atau hingga musim panas 2026 mendatang. FC Heidenheim mendatangkan Dian Ramaj untuk menggantikan posisi penjaga gawang senior, Kevin Muller, yang memutuskan untuk hengkang ke MLS Amerika Serikat. Akan tetapi, sampai saat ini Kevin masih belum menentukan keputusannya, klub MLS mana yang akan ia bela. Mantan pelatih Manchester United, Rene Meulensteen, memprediksi bahwa manajer Ruben Amorim bisa melancarkan manuver mengejutkan dengan mencoba merekrut Ethan Nwaneri dari Arsenal. Gelandang muda berusia 18 tahun itu saat ini tengah bersinar dan menjadi salah satu andalan Mikel Arteta di lini tengah The Gunners. Nwaneri dikabarkan akan segera menandatangani kontrak jangka panjang bersama klub masa kecilnya. Rene Meulensteen percaya bahwa Manchester United masih berpeluang mengajukan tawaran yang menarik. Apalagi, Chelsea juga disebut tertarik merekrut pemain jebolan Akademi Halle End tersebut. Winger Fulham, Adama Traore, dikabarkan menjadi salah satu pemain incaran Nottingham Forest pada jendela transfer musim panas tahun ini.
Dilansir dari The Telegraph, Nottingham Forest dikabarkan tengah bersiap untuk memulai diskusi dengan Fulham mengenai akuisisi Adama Traore. The Tricky Trees berupaya memperkuat opsi sayap mereka menyusul kepergian Anthony Elanga ke Newcastle United dan Ramon Sosa ke Palmeiras. Manajer Forest, Nuno Espirito Santo, yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Traore di Wolverhampton Wanderers, sangat menghargai kemampuan sang pemain dan melihatnya sebagai tambahan yang ideal untuk skuadnya. Gelandang Arsenal, Fabio Vieira, dikabarkan menjadi salah satu target West Ham United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut jurnalis Ben Jacob, West Ham United dikabarkan menunjukkan minat pada gelandang Arsenal, Fabio Vieira. The Hammers berupaya memperkuat lini tengah mereka dan melihat Vieira sebagai tambahan yang ideal. Minat ini muncul di tengah spekulasi mengenai masa depan Vieira di Emirates Stadium, di mana ia belum sepenuhnya menjadi pilihan utama di bawah Mikel Arteta. Pemain bertahan Atalanta, Giorgio Scalvini, dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Chelsea pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan dari Tutomer Chatweb, Chelsea dikabarkan tengah mengincar bek Atalanta, Giorgio Scalvini, dengan valuasi sebesar 60 juta euro. Minat ini muncul di tengah upaya The Blues untuk memperkuat lini pertahanan mereka dengan talenta muda berkualitas. Scalvini, yang dianggap sebagai salah satu prospek bek tengah terbaik di Serie A, telah menarik perhatian banyak klub top Eropa, namun Atalanta bersikeras tidak akan melepasnya dengan harga murah. West Ham United masuk ke dalam persaingan untuk mendatangkan Patrick Schick dari Bayer Leverkusen pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut jurnalis Turki, Ekrem Konur, West Ham United dikabarkan terlibat dalam persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangan striker Bayer Leverkusen, Patrick Schick. Klub Premier League tersebut tengah berupaya memperkuat lini serang mereka dan melihat Schick sebagai target utama. Namun, The Hammers menghadapi kompetisi serius dari klub-klub lain yang juga tertarik pada penyerang asal Republik Ceko ini. Keinginan Manchester United untuk mendatangkan Ederson dari Atalanta dikabarkan bertepuk sebelah tangan. Atalanta tak berniat menjual gelandang asal Brasil tersebut. Namun keinginan MU untuk mendatang Ederson tampaknya bakal bertepuk sebelah tangan. Atalanta dilaporkan tak berniat menjual Ederson. Atalanta dikabarkan tak ingin kehilangan pemain penting lagi usai kini terancam ditinggal Ademola Lookman. Lookman Santer disebut bakal merapat ke Inter Milan. Ederson percaya diri bisa mempertahankan Ederson. Hal ini karena kontrak Ederson di klub asal Bergamo ini baru akan berakhir pada 2027. Selain itu, Ederson juga tak berniat hengkang dari Atalanta. Bryan Mbeumo menantikan kerjasama dengan Kapten Manchester United Bruno Fernandes. Penyerang baru MU itu kepengin menikmati umpan-umpannya. Mbeumo bertekad membangun koneksi yang bagus dengan para gelandang khususnya Bruno Fernandes. Sebab Fernandes adalah motor tim. Alvaro Morata berupaya keras untuk bisa pindah ke Como. Dia sampai mogok latihan bersama Galatasaray. Menurut pakar transfer Turki, Yagis Sabuncuoglu, Morata masih berada di Spanyol. Ini bisa menjadi langkah signifikan dalam upaya memaksakan keinginannya untuk pindah ke Como. Morata dikabarkan sudah menyetujui persyaratan pribadi dengan Como. Dia antusiasmenya terhadap proyek pelatih Cesc Fabregas. Victor Gyökeres mengungkap permintaannya kepada Kapten Arsenal Martin Odegaard. Penyerang baru Arsenal itu berharap dilayani dengan assist. Gyökeres telah menuntaskan transfernya dari Sporting CP ke Arsenal pada akhir pekan lalu. Penyerang asal Swedia itu menekan kontrak berdurasi 5 tahun. Odegaard menyambut kedatangan Gyökeres lewat sebuah surat. Dalam surat tersebut, Odegaard menawarkan bantuan yang langsung direspons oleh Gyökeres. Kalau ada yang kamu butuhkan atau apapun yang bisa aku bantu, panggil saja. Gyökeres membaca surat dari Odegaard seperti diunggah di akun media sosial Arsenal. Dengan cepat, Gyökeres menjawab, "Tolong assist, akan menyenangkan," ucapnya. Tidak sabar untuk bekerja sama dan berbagi kesuksesan di musim yang akan datang. Salam hangat, Martin, lanjut Gyökeres membaca surat Odegaard. Bagus banget, satu-satunya yang saya butuhkan adalah beberapa assist, kata Gyökeres menegaskan. Usai kesuksesan di musim lalu, Barcelona mengusung misi juara Liga Champions di 2025/26. Robert Lewandowski percaya, Barca kini punya skuad yang lebih baik. Barca langsung kompetitif lagi setelah dibesut pelatih Hansi Flick. Blaugrana bermain dengan agresif dan eksplosif untuk memenangi treble domestik, La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Satu-satunya cacat Barcelona hanyalah terhenti di semifinal Liga Champions. Barca dipaksa mengakui keunggulan Inter Milan dengan agregat 6-7 dalam pertandingan 2 leg yang menegangkan. Robert Lewandowski mengatakan, Barca tak akan sekadar harus tampil meyakinkan untuk juara Liga Champions lagi, melainkan didukung dengan kebugaran yang prima.
Pemain-pemain Barca dituntut agar mengulang performa bagus di musim lalu karena lawan akan kian termotivasi untuk menjegal. Manchester United kembali harus menelan pil pahit dalam perburuan striker di bursa transfer musim panas ini. Kabar terbaru menyebut Victor Osimhen, salah satu target utama mereka, memilih bergabung dengan klub lain. Kabar terbaru dari Fabrizio Romano menyebut MU akan kehilangan satu target lagi. Victor Osimhen, bomber Napoli, dikabarkan sudah menemukan klub barunya. Menurut Romano, Osimhen yang sempat masuk dalam radar MU memutuskan untuk bergabung dengan Galatasaray. Ini akan menjadi kali kedua striker Nigeria itu bermain untuk tim berjuluk Cimbom Aslan tersebut, setelah sempat dipinjamkan musim lalu. Napoli dan Galatasaray dikabarkan sudah mencapai kesepakatan transfer permanen untuk Osimhen. Proses transfer tinggal menunggu penyelesaian administratif. Osimhen rencananya akan segera menyelesaikan proses transfer ke Galatasaray. Striker berusia 26 tahun itu dijadwalkan tiba di Istanbul pada Rabu tanggal 30 Juli tahun 2025 untuk menjalani serangkaian tes medis. Setelah lolos tes medis, Osimhen akan menandatangani kontrak dan diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru Galatasaray. Isu transfer Darwin Núñez kembali memanas. Striker Liverpool ini dikabarkan berpeluang besar merumput di Serie A musim depan, tepatnya bersama Juventus. Menurut laporan Alfredo Pedula, jalan masih terbuka bagi Núñez untuk bermain di Italia. Juventus disebut sangat berminat mendatangkan striker asal Uruguay tersebut. Juventus disebut sedang serius mengejar tanda tangan Núñez. Manajemen klub dikabarkan sudah melakukan kontak dengan perwakilan sang pemain. Mereka telah menyatakan minat mereka untuk merekrut. Proses negosiasi antara kedua klub dikatakan sedang berjalan. Juventus cukup optimistis bisa meyakinkan Núñez untuk hijrah ke Allianz Stadium. Manchester United mulai menunjukkan sikap yang lebih fleksibel terkait masa depan Jadon Sancho. Klub asal Premier League tersebut dikabarkan bersedia melepas sang winger dengan banderol yang lebih rendah pada bursa transfer musim panas ini. Laporan tersebut menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama Sancho sulit laku di pasaran adalah karena harga yang ditetapkan MU dianggap terlalu tinggi. Manchester United awalnya mematok harga sebesar 25 juta euro untuk sang winger. Namun, klub-klub yang tertarik merasa angka tersebut terlalu mahal. Pertimbangan utama mereka adalah karena kontrak Sancho tersisa hanya satu musim lagi. Situasi ini membuat para peminat menilai bahwa Sancho seharusnya bisa ditebus dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah mempertimbangkan situasi tersebut, Manchester United akhirnya memilih untuk menurunkan harga jual Sancho. Klub berjuluk Setan Merah itu dikabarkan memberikan potongan harga sebesar 20%. Dengan diskon tersebut, kini Sancho bisa ditebus dengan harga 20 juta euro saja. MU berharap bahwa dengan harga baru ini, proses penjualan sang pemain bisa segera terrealisasi sebelum jendela transfer ditutup. Napoli kini memusatkan perhatian pada Jack Grealish setelah gagal mendapatkan Dandoye dari Bologna. Langkah ini diambil demi memperkuat lini serang mereka musim depan. Klub Serie A tersebut tetap kukuh dengan tawaran senilai 35 juta euro ditambah bonus 5 juta euro. Mereka menilai harga tersebut sudah cukup pantas untuk pemain asal Swiss itu. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Grealish kini masuk sebagai target utama Napoli. Winger internasional Inggris tersebut akan berusia 30 tahun pada September mendatang. Sang pemain masih terikat kontrak dengan Manchester City hingga Juni tahun 2027. Karena itu, skema peminjaman dengan opsi pembelian permanen di akhir musim dinilai sebagai langkah paling realistis. Bagi Grealish, peluang ini bisa menjadi kesempatan untuk kembali menemukan performa terbaiknya. Sementara Napoli dapat menilai apakah layak mempermanenkannya berdasarkan kontribusi sang pemain. Luis Diaz resmi bergabung dengan Bayern Munich, usai meninggalkan Liverpool. Winger asal Kolombia itu dikontrak sampai 2029. Transfer Diaz diumumkan pada Rabu tanggal 30 Juli. Diaz dibeli seharga 75 juta euro dari Liverpool, atau setara 1,4 triliun rupiah. Musim panas ini, Diaz memang ingin meninggalkan Liverpool. Sempat dikejar Barcelona, namun raksasa La Liga itu mundur karena harga. Bayer datang dan langsung serius. Penawaran pertama senilai 67,5 juta euro sempat ditolak Liverpool, sebelum akhirnya penawaran kedua diterima. Luis Diaz juga membantu memenangkan 5 trofi, di antaranya gelar Premier League musim lalu. Pemain berusia 28 tahun itu menjadi pemain ketiga yang direkrut Bayern Munich musim panas ini. Sebelumnya ada Jonathan Tah dan Tom Biskov, yang bermain di Bundesliga musim lalu. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, membagikan informasi menarik mengenai ketertarikan Manchester United terhadap Benjamin Sesko. Ia menegaskan bahwa sosok paling ngotot mendatangkan striker RB Leipzig tersebut ternyata bukanlah sang pelatih, Ruben Amorim. Romano mengungkapkan bahwa ketertarikan MU terhadap Sesko sebenarnya merupakan inisiatif dari juru transfer mereka, Christopher Vivell.
Vivel bukan orang asing bagi Šeško. Ia adalah sosok yang pertama kali menemukan talenta sang striker saat masih bermain di RB Salzburg. Bahkan, Vivel pula yang membawa Šeško ke RB Leipzig. Ia sangat mengenal kualitas sang pemain dan secara tegas merekomendasikan Manchester United untuk memboyongnya ke Old Trafford. Masih dari laporan yang sama, Romano menyebutkan bahwa Šeško juga terbuka untuk kemungkinan bergabung dengan Manchester United. Sang striker disebut punya keinginan untuk menjajal atmosfer Premier League. Selain itu, ia juga mempertimbangkan untuk meninggalkan Leipzig demi mencari tantangan baru dalam kariernya. Kendati MU tidak bermain di kompetisi Eropa musim depan, Šeško tetap dikabarkan siap pindah apabila klub Inggris tersebut bisa mencapai kesepakatan dengan Leipzig. Meski begitu, Romano menekankan bahwa transfer ini tidak akan mudah diwujudkan. Pasalnya, Leipzig mematok harga tinggi untuk sang striker, yakni sekitar 85 juta euro di musim panas ini. Agar bisa merekrut Šeško, Manchester United harus menjual beberapa pemain terlebih dahulu demi menyeimbangkan neraca keuangan mereka.